Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Sungai Pinang yang telah menjadi penyelenggara sholat Idul Adha kesempatan pagi hari ini. Sekarang oleh Bapak Haji Idham, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Sungai Pinang mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan ibadah. Pertama, Kepala Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Taman Budaya yang telah mengizinkan tempat ini beserta fasilitasnya untuk mereka mengenakan pakaian serba putih serta tidak berjahit bagi laki-laki, melambangkan persamaan akidah, persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang memiliki kekuasaan, pangkat sosial, atau orang yang memiliki harta yang berlimpah. Bukan, melainkan dengan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Bertakwa di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li Arabi ala ajami, wala li ahmarin ala aswadin, wala li aswadin ala ahmarin illa bittaqwa." Artinya, wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu, kalian semua dari Adam dan Adam terbuat dari tanah. Tidaklah seorang Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam ataupun orang non-Arab. Tidak pula yang merah atas yang hitam atau yang hitam atas yang merah lebih mulia melainkan dengan ketakwaan. Allahu Akbar walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya Ismail. Dengan cara disembelih, berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah mimpi. Peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim dan keluarga yang dilestarikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu syariat dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Surat As-Saffat ayat 101 sampai 111, yang mana dalam ayat itu diceritakan bahwa Ibrahim dikaruniai seorang anak dari istri keduanya setelah sekian lama menikah, tidak memiliki keturunan. Akan tetapi justru dengan kehadiran Ismail kecil, Nabi Ibrahim semakin banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kebahagiaannya Nabi Ibrahim dengan putra kesayangannya, dia harus mengungsikan Ismail ke Makkah bersama Siti Hajar. Dan setelah beranjak dewasa, justru Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim lagi dengan memerintahkan untuk mengorbankan dan menyembelih putranya yang sekian lama. Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak di hari kiamat akan datang bersama tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari disyariatkannya berkurban itu. Di antaranya sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Menghidupkan ajaran atau sunnah Nabi Ibrahim agar setiap manusia selalu mengingat ujian dan kesabaran yang menimpa Nabi Ibrahim. Kemudian dimensi sosial untuk saling mendekatkan, menyambung tali silaturahmi antar umat manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi orang-orang yang kaya
memiliki keluasan rezeki yang tidak mau berkorban untuk mendekati masjidnya. Kemudian membuang sifat-sifat hewani atau binatang dalam diri kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan bahwa orang yang beriman tidak bisa dipisahkan dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang sangat berat ujian menimpa kita, tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Adha, karya Selamat Said Sanib. Kisah keteladanan Ismail, anak sematawayang, bukan dalam kisah pewayangan. Diperintah penyembelihan dari rasa kepemilikan, dengan menahan bendungan air mata kesedihan, dari ketaatan seorang hamba menggapai manisnya iman, wujud totalitas kepasrahan, ketaatan, dan ketakwaan. Perayaan Idul Adha selalu dilisankan, mengutip dalam kandungan Al-Quran tentang mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyembelih Ismail alaihissalam, putra kesayangan. Mereka taat pada perintah, penyerahan diri secara pasrah, dengan tekad lillah, tanda kuatnya ubudiyah, menyatu pada diri mereka dimensi ilahiyah. Apa artinya bila kisah keteladanan tak membekas jadi laku sosial, hanya membuat kita terperangah? Simbolisasi ketakwaan pengganti potongan hewan, mengalir darah membanjiri tanah, menempel noktah di bajumu karena lengah. Berbangga kelengahan, terus berjalan berburu noda, sekat-sekat kesombongan melekat pongah, hingga doa-doa kaum yang lemah, menangis sepanjang malam mengadu pada Tuhannya agar hidup kita segera punah. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Samarinda, 2 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video. Iya.